Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Derby Milan, Pulisic incar gol dan assist lawan Inter. AC Milan akan dijamu oleh Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Bagi Pulisic, Derby della Madonnina akhir pekan ini menjadi yang perdana. Pemain asal Amerika Serikat itu mengaku dirinya adalah seseorang yang kompetitif. Oleh karena itu, dia pun mengincar gol dan assist. Saya bermimpi bisa mencetak gol dan memberi assist, yang mana selalu menyenangkan. Saya ingin bermain saat derby dan Liga Champion. Saya tak sabar, saya sangat kompetitif dalam segala hal, kata Pulisic di Football Italia. Pogba minta analisis ulang sampel tes dopingnya. Pogba tersandung kasus doping, hasil tes menunjukkan bahwa kadar testosteron Pogba tinggi. Pogba terancam sanksi larangan bermain hingga 4 tahun. Ia disebut juga sudah dihukum oleh si nyonya tua dengan tak mendapatkan gaji. Pogba kini tengah melakukan upaya agar dirinya bisa terbebas sanksi. Dikutip dari Sky Italia, ia meminta sampel tesnya dianalisis ulang. Proses analisis ulang ini memakan waktu selama 7 hari. Jika hasil analisis ulang tetap menunjukkan kadar testosteron tinggi, Pogba harus bersiap untuk dipecat Juventus dan menjalani persidangan terkait kasus dopingnya ini. Mimpi Barcelona rekrut Haaland di 2025. Barca bersiap untuk mendatangkan striker baru. Mimpinya adalah merekrut Erling Haaland di musim panas 2025. Haaland masih terikat kontrak dengan City sampai musim panas 2027. Dirinya menolak perpanjangan kontrak berdurasi semusim. Nah, Barcelona akan mencoba merekrut Erling Haaland di musim panas 2025. Itu dinilai sebagai momen yang pas. Di tahun itu pun kontrak Haaland masih tersisa 2 musim. Diyakini City hanya bisa mendapatkan cuan besar andai bisa menjual Haaland pada tahun tersebut. Harga Haaland ditaksir mulai dari 175 juta euro. Harga tersebut dinilai pantas karena usia Haaland saat tahun 2025 masih 25 tahun. Guardiola jadi pelatih terboros sepanjang masa. Pep Guardiola memang bergelimang gelar selama karirnya sebagai pelatih, tetapi itu tak lepas dari sokongan dana melimpah yang diberikan klub. Di Manchester City saja, Guardiola sudah menghabiskan banyak uang untuk misinya meraih Liga Champion. Jika ditotal, sejak debut di Barcelona pada 2008, Guardiola jadi satu-satunya pelatih yang menghabiskan dana lebih dari 2 miliar euro untuk 78 pemain. Rinciannya adalah 342 juta euro di Barcelona, 205 juta euro di Bayern Munich, dan tentunya paling banyak di City yakni 1.439 miliar euro. PSG balas dendam soal Mbappe, incar 5 pemain Real Madrid sekaligus. PSG menyiapkan rencana balas dendam ke Madrid yang mengincar Mbappe. Les Parisiens kabarnya membidik 5 pemain Real Madrid sekaligus. Mereka yang masuk radar adalah Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, dan terakhir Fede Valverde. PSG disebut tinggal mencari cara untuk melobi para pemain Madrid. Rumor transfer ini muncul seiring berkembangnya rumor Kylian Mbappe ke Madrid. Jadon Sancho diasingkan dari tim utama MU. Manchester United mengasingkan Jadon Sancho untuk sementara dari tim utama. Keputusan ini diambil usai ia berselisih dengan manajer Erik ten Hag. Jadon Sancho akan tetap menjalani program latihan individu terpisah dari tim utama sambil menanti penyelesaian masalah kedisiplinan di dalam skuad. Bunyi pernyataan resmi MU. Kisru ini bermula dari absennya Sancho saat MU bertandang ke markas Arsenal pada awal bulan ini. Namanya hilang dari daftar tim yang dibawa ke London. Ten Hag diprediksi dipecat lebih dulu ketimbang Pochettino.
Awal musim 2023-2024 sudah berjalan rumit buat Erik ten Hag di Manchester United. Timnya tak menunjukkan performa meyakinkan sejauh ini. Dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan di 4 pekan pertama, ia juga diganggu dengan urusan-urusan luar lapangan. Dengan ekspektasi tinggi yang diusung MU musim ini, Ten Hag berada dalam tekanan lebih besar. Ex-back Liverpool Jose Enrique melihat potensi Ten Hag kehilangan pekerjaan lebih dulu ketimbang sosok seperti Mauricio Pochettino yang juga menghadapi tugas berat membangkitkan Chelsea. Ibunda Maguire sakit hati, anaknya terus-terusan kena bully. Harry Maguire terus dirundung oleh fans karena performanya di lapangan. Hal ini bikin ibundanya sakit hati. Zoe Maguire, ibunda bek 30 tahun itu merasa sedih dan sakit hati melihat anaknya terus dibully pendukung sendiri maupun lawan. Saya sebagai ibu tidak terima melihat komentar negatif dan cemooh yang diterima anak saya dari fans, pandit, dan juga media. Benar-benar memalukan untuk seorang pemain yang selalu berkorban demi klub dan negara, ujar Sui dalam unggahan di Instagram story-nya. Bonucci buka suara, alasan tuntut Juventus konflik dengan Allegri. Leonardo Bonucci mengajukan gugatan hukum terhadap Juventus. Bek 36 tahun itu menjelaskan alasan dibalik sikap yang ia ambil terhadap mantan klubnya. Saya tak mendapat hak saya tak lagi berlatih bersama tim utama. Saya merasa dipermalukan dan tak bisa melakukan segala sesuatu yang paling saya cintai. Tuntutan ini bukan soal uang. Jika saya menang, saya akan mendonasikan untuk amal. Ini sebuah peran penting karena setiap tahun, para pemain yang tak memiliki pengaruh sebesar saya mengalami situasi semacam ini dan akhirnya berkompromi demi bisa terus bermain. Jelas Bonucci. Olivier Giroud berpotensi main untuk AC Milan di laga kontra Inter Milan. Kabar baik datang untuk AC Milan karena striker andalan mereka Olivier Giroud rupanya berpotensi tampil mendukung skuad mereka di laga kontra Inter Milan. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, sang pemain rupanya sudah bisa turut serta bermain untuk laga Milan selanjutnya. Hal ini bisa disimpulkan karena Giroud sudah terlihat berlatih bersama dengan skuad utama AC Milan, bahkan ikut serta dalam semua sesi latihan. Meskipun demikian, dari laporan yang sama diklaim juga apabila Giroud tak akan langsung tampil bermain sebagai starter. Dia kemungkinan besar akan ikut bermain namun sebagai pemain pengganti di derby tersebut. Charles de Ketelaere siap bikin AC Milan menyesal melepasnya. Charles de Ketelaere menegaskan dirinya siap membuktikan diri di hadapan AC Milan bahwa dirinya adalah pemain berharga. Meski tak merasa terusir dari San Siro, pemain internasional Belgia itu bertekad untuk tampil moncer bersama klub barunya saat ini. Itu bukan musim yang bagus bagi saya di Milan, jadi itu keputusan saya hengkang dalam rangka mendapatkan menit bermain reguler dan membangkitkan kembali bentuk terbaik saya di lapangan, tutur de Ketelaere. Lisandro Martinez tak jadi turun di laga kontra Brighton. Kabar kurang baik datang dari Manchester United, di mana bek andalan mereka Lisandro Martinez kemungkinan tak bisa ikut bermain di laga kontra Brighton. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh The Telegraph. Berdasarkan laporan tersebut, sang bek rupanya masih belum fit menjelang laga melawan Brighton. Karena alasan tersebut, akhirnya pihak Manchester United mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk menggunakan sang bek di laga tersebut. Moises Caicedo dan Malo Gusto alami cedera. Chelsea kehabisan stok bek kanan. Kabar buruk datang kembali kepada Chelsea. Kali ini dua pemain mereka, Moises Caicedo dan juga Malo Gusto, dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari Football London, kedua pemain ini mengalami cedera saat jeda internasional di mana mereka membela timnas mereka masing-masing. Sialnya bagi Chelsea, dengan cederanya Malo Gusto, itu berarti mereka benar-benar kehabisan stok bek kanan. Seperti yang diketahui, Reece James juga mengalami cedera hamstring yang belum diketahui kapan akan pulih. Impresif dengan timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu pede segel satu tempat di Arsenal.
Takehiro Tomiyasu mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya bersama timnas Jepang saat dia bersiap untuk memperebutkan kembali tempatnya di Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu hanya menjadi starter dalam 1 dari 4 pertandingan Arsenal di Premier League musim ini. Namun kini ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain akibat cedera yang dia alami, Jurriën Timber dan Thomas Partey yang mengawali musim ini sebagai bek kanan. Kyle Walker tekan kontrak baru dengan Manchester City. Kabar baik datang untuk skuad Manchester City karena Kyle Walker resmi menaikkan kontrak baru dengan skuad The Citizens sampai tahun 2026 datang. Bek kiri City tersebut akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di City setelah sebelumnya sempat dirumorkan akan cabut ke Bayern Munich. Kini Walker juga menjadi kapten sementara setelah Kevin De Bruyne absen karena cedera musim ini. Nominasi FIFA The Best 2023, utusan Manchester City mendominasi. Giliran FIFA The Best 2023 bakal dilangsungkan dalam waktu dekat. FIFA pun telah merilis 12 nama pemain yang masuk nominasi. Tidak ada nama Cristiano Ronaldo di dalam daftar nominasi tahun ini. Hal tersebut bukanlah kejutan berarti karena Ronaldo tidak mampu meraih prestasi membanggakan sepanjang musim 2022-2023. 6 dari 12 pemain yang masuk daftar nominasi merupakan perwakilan Manchester City. Kelima pemain itu adalah Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri Hernandez, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva. Mbappe diragukan tampil saat melawan Nice. Paris Saint-Germain diragukan bisa diperkuat pemain andalan Kylian Mbappe pada saat menghadapi Nice pada laga kelima Ligue 1 di Stadion Parc des Princes pada Sabtu 16 September. Kapten timnas Prancis Kylian Mbappe berada di bangku cadangan pada laga persahabatan Prancis melawan Jerman karena dia mengalami masalah fisik. Kylian Mbappe juga akan ditinggalkan di bangku cadangan karena keluhan lutut yang dapat mempengaruhi statusnya di pertandingan pembuka Liga Champions mendatang melawan Dortmund. Barcelona harus jual 1 pemain untuk daftarkan Vitor Roque. Barcelona akan kesulitan untuk mendaftarkan striker yang akan datang, Vitor Roque, jika mereka gagal menjual setidaknya 1 pemain pada Januari mendatang. Klub asal Katalan itu telah memotong batas gaji mereka menjadi 270 juta euro, sebuah penurunan yang luar biasa sebesar 649 juta euro. Karena penurunan tersebut, mereka harus menjual pemain atau mencari sumber pemasukan baru sebelum dapat membawa penyerang berusia 18 tahun itu ke dalam skuad. Demikian menurut Mundo Deportivo. Barca akan mendatangkan pemain asal Brazil itu dari Atletico Paranense dalam sebuah kesepakatan senilai 35 juta euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you day!